Fadil dengar nggak suara Ustaz? Ahmad Fadil dengar nggak suara Ustaz? Ustaz kok nggak dengar suara kalian ini? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar suara Ustaz? Alhamdulillah. Ternyata Ustadz salah pakai headset. Makanya gak dengar. Tadi yang Ustadz pakai headsetnya ini. Gak dicolokkan. Ternyata headsetnya berbeda. Antas Ustadz udah teriak-teriak, kalian gak dengar-dengar. Tep. Tep. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadiyi hadiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ngelanjut pelajaran kita sekarang di Al-Iman bil Yaumil Akhir. Betul? Ini pelajaran kita Al-Iman bil Yaumil Akhir. Betul nggak? Ini pelajaran kita? Betul. Taib. Al-Iman bil Yaumil Akhir. Pertama, apa makna beriman dengan hari kiamat? Maknanya adalah at-tasdiqul jazim bi ityanihi la mahallah wal amal bi mujibu dzalik wa yadkhulu fi dzalikal imanu bi asyrati sa'ah wa amaratiha allati takunu qablaha la mahallah wa bil maut wa ma ba'dahu min fitnatil qabr wa adzabihi wa ni'amihi wa na'imihi wa bin nafkhi fis suri wa khurujil khalaiq minal qubur wa ma fi mauqifil qiyamah minal ahwali wal afza'i wa tafasilil mahsyari wa nasris suhufi wa wada'il mawazin wa bisirati wal haudi was syafa'ati wa ghairiha wa bil jannati wa na'imiha alladhi a'lahu an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla wa bin nari adzabiha alladhi ashaddahu hijabuhum an rabbihim azza wa jal.
makna beriman dengan hari kiamat adalah kita membenarkan bahwa hari kiamat itu akan datang. Ya, hanya sekedar membenarkan. Ya, tidak ada amal di sini. Hanya sekedar membenarkan. Amalnya apa? Amalnya nanti ya amal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu amalnya. Adapun iman kepada hari kiamat ini hanya sekedar membenarkan bahwa hari kiamat itu akan datang. Ya. Meskipun iman termasuk di sini, amal termasuk bagian dari iman. Membenarkan bahwa kiamat akan datang. Termasuk bentuk iman dengan hari kiamat ini adalah kita mengimani tanda-tanda kiamat. Kita mengimani tanda-tanda kiamat yang sebelum terjadi hari kiamat. Yang kedua, kita mengimani adanya kematian. Ya, setiap orang pasti akan mati. Kita mengimani adanya fitnah kubur. Fitnah kubur di sini maksudnya apa? Pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Kita mengimani adanya azab dan nikmat kubur. Kita mengimani adanya an-nafakh fis-sur, yaitu tiupan sangkakala pada hari kiamat. Dan kita mengimani keluarnya semua orang-orang yang meninggal di dalam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani kejadian-kejadian yang ada di padang mahsyar dan pemberian catatan-catatan. Kita mengimani diletakkannya mizan-mizan, yaitu timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Kita juga mengimani sirat, adanya jembatan antara surga dan neraka. Kita mengimani haud, telaga Nabi SAW. Kita mengimani syafaat. Kita mengimani surga dan berbagai macam kenikmatannya. Dan kita mengimani neraka dan berbagai macam adabnya. Dan kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap hijabnya pada hari kiamat, akan memperlihatkan wajahnya kepada kaum muslimin pada hari kiamat. Nah, ini makna beriman dengan hari kiamat. Jadi, beriman dengan hari kiamat itu bukan hanya sekedar kita beriman bahwa hari kiamat akan terjadi, bukan hanya itu. Tapi peristiwa-peristiwa sebelum terjadi hari kiamat, dari tanda-tandanya sampai kejadian-kejadian setelah datangnya hari kiamat, seperti masuk surganya seseorang, masuk nerakanya seseorang, sampai melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk bagian dari beriman kepada hari kiamat. Ini termasuk bagian dari beriman kepada hari kiamat. Baik. Kapan dimulai iman pada hari kiamat ini? Dimulai dari kematian. Ketika mati, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan kubur, fitnah kubur. Nah, disinilah mulai keyakinan pada hari kiamat. Sampai seseorang dimasukkan ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Nah, peristiwa-peristiwa sejak mulai dimasukkannya orang ke dalam kuburan sampai masuk ke dalam surga ataupun neraka, maka inilah dia bentuk keimanan dengan hari kiamat. Bentuk keimanan dengan hari kiamat. Baik. Paham sampai di sini? Baik. Jadi hari kiamat itu bukan hanya sekedar, kalian dengar suara Ustadz kan? Soalnya bising di sini. Sini lagi kerja-kerja.
Baik, kita lanjut. Ihtimamul Quran bihadar rukun wa hikmatuhu. Perhatian Al-Quran terhadap rukun yang kelima ini. Beriman pada hari kiamat rukun berapa? Rukun yang keberapa? Hah? Ya, kelima. Rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Nah, Al-Quran menaruh perhatian pada rukun iman kepada hari kiamat ini. Dan Al-Quran menjelaskan hikmahnya. Apa saja itu? Di antaranya laqad wa min anwa'i hadzal ihtimam bihadzal yaum al-'azim fi kitabillah annahu katsiran ma rabatal imanu bihi bil imani billahi azza wa jal. Di antara jenis perhatian Al-Quran terhadap hari kiamat ini di dalam Al-Quran bahwasannya katsiran ma rabatul iman bihi bil imani billahi azza wa jalla. Banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari kiamat. Banyak ayat di antara firman Allah Subhanahu wa taala itu yang mengaitkan antara beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat. Nah, ini bentuk perhatian Al-Qur'an kepada hari kiamat. Ya, kadang-kadang disebutkan di dalam Al-Qur'an al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, dilekatkan antara iman kepada Allah dengan hari kiamat. Nah, ini bentuk perhatian Al-Quran kepada hari kiamat. Nah, contohnya yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Nah, dzalika yu'idu bihi. Inilah sebuah mau'idhah kata Allah Subhanahu wa taala. Man kana minkum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi Allah sebutkan di sini beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an memberikan perhatian khusus tentang hari kiamat. Baik, ini dia. Min anwa'ihi aidan iktarul Qur'an min dzikril yaumil akhir hatta innaka la takadu tamurru ala sahifah minas sahaifil Qur'an illa wa tajidu fiha hadithan anil yaumil akhir wa ma sayakunu fihi minal ahdath wal ahwal wa bi asalibin katsirah mutanawwi'ah wa mutanawwi'ah. Yang berikutnya termasuk bentuk perhatian Al-Qur'an kepada hari kiamat, yaitu banyaknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang hari kiamat. Banyaknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang hari kiamat. Sampai-sampai kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka tidaklah kita dapati di dalam ayat-ayat tersebut melainkan ada cerita tentang hari kiamat. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap hari kiamat. Baik. Yang berikutnya. Wa min anwa'i hadzal ihtimam
annallaha qad samma hadzal yaum bi asma'in katsirah wa muta'addidah allati tadullu ala tahaqquqi wuqu'i hadzal yaum misl al-aqah al-waqi'ah wal qiyamah. Termasuk bentuk perhatian Al-Qur'an kepada hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama yang banyak terhadap hari kiamat ini. Ya, Allah berikan nama hari kiamat itu bukan hanya satu, tapi banyak. Banyak. Di antaranya apa? Di antaranya Al-Haqqah. Ini maknanya hari kiamat. Al-Waqi'ah. Ini maknanya hari kiamat. Al-Qiyamah. Ini maknanya hari kiamat. Ya, banyak nama hari kiamat. As-Sa'ah. Ini juga maknanya hari kiamat. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus, ya, Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap hari kiamat. Baik. Nah, di antaranya lagi seperti Al-Ghasyiyah, As-Sakhah, At-Tamah, Al-Qari'ah, ini termasuk nama-nama hari kiamat. Demikian juga contoh yang lain seperti Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jam'i, Yaumul Khulud, Yaumul Khuruj, Yaumul Hasrat, Yaumul Tanad, ini juga maknanya hari kiamat. Baik. Yang berikutnya, ini perhatian Al-Quran terhadap hari kiamat. Amal hikmah dzalikal ihtimam al-baligh bihadza raqan faminha annal iman bil yaumil akhir lahu asyaddul athar fi tawjihil insan wa intibatihi wa intizamihi bil amali salih wa taqwallah azza wajalla. Apa hikmahnya Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap hari kiamat? Hikmahnya adalah bahwa itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi manusia untuk beramal saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmahnya. Ya, hikmahnya adalah itu semua akan memberikan pengaruh yang besar bagi manusia untuk melaksanakan amal saleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hikmah kenapa Al-Qur'an memberikan pengaruh atau perhatian yang besar terhadap hari kiamat. Baik. Sampai di sini paham? Paham? Baik. Kalau paham, coba ulangin apa makna hari kiamat. Naam. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kenapa Al-Quran memberikan perhatian khusus tentang hari kiamat? Baik, yang lain? Ya benar. Tapi kenapa Al-Quran memberikan perhatian khusus? Perhatian penuh terhadap hari kiamat. Kan tadi barusan Ustadz bilang. Memberikan hikmah. Pertama, kenapa Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap hari kiamat? Karena kalau kita buka yang menunjukkan, pertanyaan Ustaz ulang. Apa yang menunjukkan di dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap hari kiamat?
Ya, benar, satu. Banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Yang berikutnya, gimana? Banyaknya nama yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala tentang hari hari kiamat. Yang lain? Yang berikutnya? Iya, maksudnya apa itu? Banyak ayat yang berkaitan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari hari kiamat. Sering disebutkan al-imanu billah wal yaumil akhir. Taib. Taib. Eh, apa hikmahnya dari ini semua? Iya, itu semua kenapa Al-Qur'an memberikan perhatian penuh terhadap hari kiamat karena akan memberikan dampak yang besar bagi manusia untuk membuat mereka taat kepada Allah dan untuk membuat mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dia. Baik, kita lanjutkan kepada fitnah kubur di halaman 52. Nah, ini agak panjang fitnah kubur. Baik, sampai di sini aja dulu. Insyaallah di pelajaran fitnah kubur akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Gimana? Oke, udah enggak apa-apa. Coba apa itu pertanyaannya? Enggak. Ah, ya, wasilah, sarana. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau misalnya kita di rumah, misalnya di samping rumah kita itu ada kuburan, apa namanya, pekuburan umum, sementara rumah kita di sampingnya. Maka ketika kita sholat di rumah, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Yang terlarang ini adalah yang memang masjid, yang di dalam masjid itu ada kuburannya, atau apa namanya, kuburan, area pekuburan di situ ada masjidnya, di situ ada masjidnya. Maka ini yang terlarang. Artinya kita mengkhususkan sholat di situ. Ini yang terlarang. Tapi kalau misalnya rumah kita ternyata di samping-sampingnya ada kuburan, ya insya Allah tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa. Karena apa namanya, ya terkadang ada sebagian rumah-rumah seseorang. Sebentar ya, Ustadz mau jawab telepon dulu. Halo, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah nanti malam kan? Ya insya Allah. Saya lagi ngajar ini. Oke, afwan. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Taib. Eh, Kalau yang rumah kita ada di samping-sampingnya ada kuburan, insya Allah tidak mengapa. Kecuali kalau rumah kita itu di dalamnya ada kuburan. Kecuali kalau rumah kita itu misalnya apa? Di dalam rumah kita itu ada yang anggota keluarga kita dikuburkan, maka jangan sholat di situ. Jangan sholat di situ. Eh, Antara kuburan sama masjidnya terpisah nggak areanya? Terpisah areanya.
Kalau areanya terpisah, artinya ada pekuburan khusus, kemudian ada masjidnya, jelas dipisahkan, maka tidak mengapa sholat di sini. Misalnya dipisahkan apakah dengan tembok, misalnya masjidnya ada pagar, kuburannya pagarnya beda. Masjidnya pagarnya beda, kuburannya pagarnya beda, maka tidak mengapa sholat di masjid itu. Atau dipisahkan dengan jalan. Misalnya ini kuburan, komplek pekuburan, kemudian ada jalan, kemudian sebelahnya baru masjid, maka ini juga tidak mengapa sholat di situ. Nggak mengapa kalau sholat seperti itu. Tapi kalau misalnya ini komplek kuburan, kemudian di situ ada masjid, di dalamnya ada masjid, maka ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ya, seperti masjid raya, seperti masjid raya yang ada di depan Ramayana. Depan Ramayana atau depan apa itu? Ayoki. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Yang seperti itu tidak dibolehkan. Taib. Allah taala alam. Taib. Yang lain ada pertanyaan? Ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Namun bukan berarti seseorang itu tidak mendapatkan adab. Kalau fitnah kubur, semua orang pasti akan mendapatkan fitnah kubur. Fitnah kubur ini artinya pertanyaan kubur. Fitnah kubur artinya pertanyaan kubur, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu fitnah kubur. Adapun adab kubur dan nikmat-nikmat kubur, maka adab seperti seseorang yang dipukul kepalanya ketika dia tidak bisa menjawab siapa Tuhannya, maka ya dipukul kepalanya. Ini bentuk adab kubur. Atau kuburannya dipersempit, atau datang kepada dia amal dia ketika di dunia dalam bentuk manusia yang bau dan busuk, atau dia dibukakan pintu neraka. Ini adab kubur ya, dan adab-adab kubur yang lain. Adapun nikmat kubur, dibukakan untuk dia surga, pintu surga, kemudian kuburannya diluaskan seluas mata memandang, dia dipakaikan tempat tidur dari surga dan yang lain-lain. Ini nikmat kubur. Nah, ada dalil yang menjelaskan tentang seseorang terbebas dari adab kubur dan nikmat fitnah-fitnah kubur. Namun bukan berarti orang itu selamanya terbebas dari fitnah kubur. Kalau dia melakukan dosa dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Kecuali kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan siksaan. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Terakhir? Ada. Baik, kita cukupkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.